Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Perjamuan Kudus di awal tahun 2021 akan diadakan pada hari Minggu 3 Januari 2021 secara live streaming pada kebaktian Minggu pukul 9 WIB dan pukul 17 WIB di YouTube channel GKI Gading Serpong. Jemaat dan simpatisan akan melakukan perjamuan kudus di rumah masing-masing dengan memilih salah satu live streaming pukul 9 WIB atau pukul 17 WIB. Jemaat dan simpatisan dihimbau untuk mempersiapkan hati dan diri untuk mengikuti perjamuan kudus ini dengan sikap hormat kepada Tuhan. Dan mengikuti rangkaian ibadah live streaming dengan tepat waktu. Karena bagian sakramen perjamuan kudus ini tidak akan direkam dan tidak akan disiarkan ulang. Perjamuan kudus ini terbuka bagi seluruh anggota jemaat dan simpatisan yang telah mengaku percaya atau sidi dan tidak dalam penggembalaan khusus. Apa yang harus dipersiapkan di rumah masing-masing? Siapkan anggur perjamuan atau dapat pula menggunakan teh atau air putih dengan takaran 1-2 teguk sebanyak jumlah anggota yang mengikuti perjamuan kudus. Jemaat sekalian, siapkan potongan roti tawar untuk 1 suapan sebanyak sejumlah anggota yang mengikuti perjamuan kudus. Pemimpin keluarga atau anggota keluarga tertua bertugas membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga. Jika kondisi orang tertua tidak memungkinkan dikarenakan sakit atau alasan kesehatan, maka dapat ditentukan yang tertua di antara anak-anak untuk membagikan roti dan anggur perjamuan kudus. Jemaat sekalian, demikianlah info perjamuan kudus. Mari siapkan hati dan diri kita untuk menyambut perjamuan kudus ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih, tahun baru merupakan anugerah dan kesempatan baru, komitmen baru, panggilan baru, tanggung jawab baru, harapan baru, dan kebiasaan hidup yang baru untuk lebih menjadi pribadi seperti yang Allah inginkan. Terpujilah Tuhan karena hari ini dan pagi baru yang telah Dia berikan kepada kita. Kebaktian tahun baru ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat yang setia mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, ibadah tahun baru ini merupakan ungkapan rasa syukur kita atas kasih setia dan anugerah Sang Ilahi. Sebab kita dapat melewati tahun 2020 ini dengan segala suka dan duka. Kita tidak pernah tahu hari esok, tetapi sepasti dimulainya tahun yang baru, sepasti itu pula berkat pimpinan dan penyertaan Tuhan yang dapat kita imani. Hal ini berlaku bagi kita semua yang mau berpegang dan taat padanya. Memang ada banyak hal baru yang masih menjadi misteri dalam kehidupan pada hari-hari mendatang. Oleh karena itu, di dalam ibadah ini kita akan membekali diri dengan tema berdamai dengan kebaruan, yang menegaskan bahwa di dalam Tuhan kita harus mau dan dimampukan beradaptasi dengan kebiasaan yang baru, gaya hidup yang baru, yang sesuai dengan kehendak Tuhan semata. Mari kita hening sejenak dan berdoa secara pribadi dalam hati dengan Sang Pemilik segala yang baru. Ya Allah, sungguh tidak mudah meninggalkan yang lama dan menerima, bahkan menjalani kehidupan dalam hal-hal yang baru. Terlebih ketika yang lama membuat kami nyaman sekalipun tanpa kehadiran-Mu. Tetapi hari ini, di awal tahun yang baru, kami mau meninggalkan kehidupan lama dan masuk dalam kehidupan baru karena Engkau ada di dalamnya. Terima kasih ya Allah, Engkau sungguh penuh dengan belas kasih. Engkau mau mengaruniakan pengampunan lagi bagi kami. Tebuslah kami agar hidup kami pun menjadi baru dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Bagi kita yang telah menyadari kehidupan lamanya dan bersedia melepaskan untuk dibarui di dalam terang Tuhan, dengar dan terimalah belas kasih dan anugerah Tuhan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ciptaan
selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Jemaat sekalian, mari kita menaikkan doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah memasuki tahun yang baru 2021. Kami berbahagia dan kami yakin Tuhan bersama dengan kami seperti tahun lalu, dan kami percaya tahun baru ini pun Tuhan bersama dengan kami dan menyertai kami. Kami ingin bernyanyi bahagia. Kami ingin memuji kebesaran-Mu atas semua pekerjaan-Mu di tahun yang lalu, apapun yang telah kami alami. Saat ini Tuhan, di tahun yang baru, kami ingin kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan membantu kami sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan boleh menjadi teladan bagi kami dan juga menjadi pedoman bagi kami dalam melangkah di tahun yang baru 2021. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 46. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang daripada yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal,
tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang melihara serta melaksanakannya. Haleluya. Jemaat sekalian, selamat tahun baru 2021. Kita bersyukur kita bisa melewati tahun 2020. Sekalipun ada banyak pergumulan yang kita jalani setelah dampak COVID-19 yang sampai sekarang kita sedang jalani. Tentu kita bersyukur bisa melewatinya dan kita masuk tahun 2021. Saudara-saudara, tahun baru selalu bawa harapan baru. Mungkin tahun lalu dengan semua kejadian, semua masalah, kekecewaan, kegagalan, kesedihan karena dampak pandemi COVID itu luar biasa buat kita. Tapi kita bisa melewatinya. Selamat tahun baru dan harapan baru. Ada yang mengatakan tahun baru seakan-akan ada kertas putih yang baru yang Tuhan telah berikan untuk kita. Dan kita menuliskan kisah hidup kita mulai hari ini dan sepanjang hari ke depan kita. Sekalipun ada bayang-bayang kekhawatiran pandemi COVID itu masih ada. Tapi ada harapan. Mulai ada vaksin yang akan disuntikkan. Itulah harapan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Jadi yang jelas adalah tahun baru selalu ada harapan yang baru, semangat yang baru, kekuatan yang baru, dan kehidupan yang baru. Kenapa saudara-saudara? John Piper pernah berkata demikian. Allah itu hidup, Allah itu berkuasa, dan Dia duduk di atas takhta, Dia memegang kendali. Takhta adalah haknya untuk memerintah dunia. Mungkin kita tidak memberi otoritas Allah atas hidup kita. Dia memilikinya, otoritas itu Dia tidak peduli kita menyukainya atau tidak. Alangkah benar-benar bodohnya untuk bertindak seolah-olah kita juga memiliki hak untuk meragukan Tuhan. Tahun baru, harapan baru. Kekuatan baru karena kita punya Allah yang punya otoritas memegang kendali memerintah dunia ini. Jangan pernah meragukan itu di tahun yang baru ini. Itulah harapan kita. Harapan yang baru, Tuhan bersama kita dan Dia memegang kendali dunia ini. Apa yang akan kita lakukan di tahun yang baru, tahun 2021, sesuai firman Tuhan yang kita baca pada hari ini? Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, Yesus menceritakan perumpamaan tentang penghakiman terakhir. Saudara-saudara, perumpamaan ini meminta umat untuk fokus pada hal yang paling utama. Jadi Yesus menekankan hal yang paling utama. Dan hal yang utama ini yang menjadi gaya hidup kita di tahun yang baru 2021 ini. Apa hal yang paling utama bagi Yesus melalui perumpamaan yang kita baca pada hari ini? Matius 25 ayat 31 sampai 46. Saudara-saudara, di sini Yesus menekankan bahwa pada akhir kehidupan manusia itu dihakimi bukan berdasarkan apa yang dia peroleh atau yang dia miliki dalam hidup di dunia ini. Mungkin memiliki harta benda, memiliki rumah, kendaraan, jabatan, dan segala macam. Yesus menceritakan sebuah perumpamaan yang menunjukkan bahwa pada akhirnya kita akan dihakimi bukan berdasarkan apa yang telah kita peroleh dalam hidup ini. Mungkin harta benda, rumah yang megah, jabatan yang tinggi,
kekayaan yang melimpah, popularitas kita dan kehebatan kita. Tetapi kita dihakimi pada apa yang telah kita bagikan bagi sesama kita yang hina atau yang kecil. Apa yang dilakukan oleh sang raja dalam bacaan kita? Dalam bacaan kita diceritakan soal domba dan kambing. Kalau Anda ingat khotbah saya di Minggu Kristus Raja, minggu sebelum Minggu Advent pertama, juga berkisah tentang domba dan juga kambing. Tapi hari ini kita menekankan pada domba. Yesus menyamakan dirinya sebagai seorang gembala yang memisahkan dombanya dari kambing yang sedang merumput di padang rumput yang sama. Sama-sama di padang rumput itu ada domba dan kambing. Dan menarik saudara-saudara, domba itu menerima tempat yang terhormat dan mewarisi kerajaan Allah. Dikatakan dalam ayat 34, diberkati oleh Bapakku. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, yaitu domba, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Domba menerima tempat terhormat dan mewarisi kerajaan Allah dengan diberkati oleh Bapakku. Saudara-saudara, siapakah yang diberkati? Ungkapan domba yang diberkati muncul dan Yesus mengatakan dan memperingatkan murid-muridnya dalam Matius 24 ayat 9. Ada hubungannya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Jadi saudara-saudara, itulah yang diberkati adalah tentang murid-murid yang akan mengalami penderitaan. Para murid akan dibenci oleh dunia dan disiksa karena nama Tuhan. Dan yang menerima dan ada dalam kerajaan Kristus yang diberkati adalah murid yang tidak membalas dengan kekerasan, tapi memberikan kesaksian tentang kerajaan baru dengan melayani orang lain atau yang paling lemah. Jadi orang yang diberkati atau murid diberkati adalah mereka yang sungguh-sungguh tidak membalas sekalipun disiksa, disakiti atau dianiaya, tapi tetap melayani orang lain, terutama yang paling hina. Jadi saudara-saudara, murid yang diberkati adalah murid yang telah menunjukkan kesetiaannya dengan melakukan tindakan cinta kasih untuk orang yang paling hina. Jelas Yesus sudah mengatakan tentang kedatangan kerajaan Allah yang sementara dan yang akan datang di dalam pelayanan Yesus Kristus. Kerajaan Allah ketika Dia menyembuhkan orang sakit. Ada dalam Matius pasal 8 ayat 28. Menyambut yang hina dalam Matius 9 ayat 9 sampai 13. Kerajaan Allah adalah menyediakan makanan bagi yang lapar, Matius 14 dan Matius pasal 15. Dia juga memerintahkan murid-muridnya untuk melanjutkan pelayanannya dengan melakukan hal yang sama. Matius pasal 10 ayat 5 sampai 15. Orang-orang benar itu melakukan perbuatan tanpa tahu kalau sudah melayani Kristus. Itu yang menarik. Yesus berkata kepada mereka, setiap kali kamu memberi makan kepada yang lapar, kamu menyambut orang yang tidak dikenal, memakai pakaian yang telanjang, bertindak dengan baik kepada Yesus sendiri, bukan kepada orang lain. Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan yang paling hina atau yang paling kecil. Jadi saudara-saudara, seluruh Injil Matius, ajaran Yesus telah mengumumkan dan mengilustrasikan kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak berfungsi seperti kerajaan biasa.
Pemerintahan ilahi itu telah menginvasi dunia dan merupakan kabar baik, terutama bagi mereka yang dipinggirkan oleh masyarakat. Aturan ini menyambut mereka yang tidak memiliki status dan berusaha melayani orang lain daripada mengeksploitasinya. Itulah gambaran Matius. Jemaat sekalian, jadi orang yang mewarisi kerajaan Allah adalah orang atau murid yang mengaku mengikut Yesus sebagai murid dan berharap untuk bertahan sampai akhir hidup. Matius pasal 24 ayat 13 mengatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dipanggil untuk hidup dengan setia di kerajaan Allah yang benar dan memiliki gaya hidup yang baru. Seorang teolog, Stanley Hauerwas, mengatakan, perbedaan antara pengikut Yesus dan mereka yang tidak mengenal Yesus adalah mereka yang telah melihat Yesus tidak lagi memiliki alasan untuk menghindari melayani yang paling kecil dan paling hina. Jadi perbedaannya jelas. Yang telah mengenal Kristus, yang percaya kepada Kristus, yang mengikut Kristus, tidak bisa, dia tidak melayani orang yang paling hina. Dia selalu membuka hatinya buat yang paling hina. Dia selalu membuka hatinya untuk memberi kepada orang lain. Itulah perbedaannya. Jadi yang diberkati adalah mereka yang telah melihat seorang raja yang tidak seperti raja-raja dunia, tapi raja yang membawa kedamaian sejati, yang melihat, yang membutuhkan, mendengar tangisan yang tertindas, dan memberikan kehidupan yang baru, keselamatan bagi yang berdosa. Sehingga kerajaan Tuhan tidak ada yang lapar lagi, tidak ada yang telanjang, tidak ada yang sakit, tidak ada yang sendirian. Itulah tugas kita, membangun kerajaan Allah, mendatangkan kehidupan yang baik dan berbagi untuk yang paling hina. Karena orang yang bersaksi atau orang yang benar bersaksi tentang Kristus sebagai Raja berarti menjadi utusan kerajaan melayani orang yang paling hina. Tapi di sisi lain Bapak Ibu sekalian, mereka yang gagal untuk melihat kebutuhan orang lain, terutama yang kurang beruntung, dia bertindak seolah-olah belum pernah mengenal Kristus. Dia tidak percaya kepada Kristus, tidak mengikuti jejak Kristus, tidak melanjutkan pekerjaan Kristus. Tentu jawabnya, mereka adalah kambing. Itulah yang disampaikan Matius di dalam Matius pasal yang ke-25 ini. Hari ini adalah tahun baru 2021. Kita masih dapat katakan menjadi tahun yang berat buat kita, buat Indonesia, buat seluruh dunia, dengan masih adanya dampak, bahkan pandemi COVID-19 masih merajalela di mana-mana seperti api menghanguskan hutan yang kering. Tapi kita diajak memiliki ajakan Yesus dengan mengutamakan yang utama, yaitu hidup menjadi umat yang terberkati dan diberkati. Bacaan kita jelas memberitahu bahwa orang-orang yang telah menderita dan menderita adalah Yesus sendiri. Dan apa yang kita lakukan terhadap mereka, kita melakukan buat Kristus. Dan kita menjadi umat yang diberkati dan memberkati. Itu sebabnya mulailah tahun ini kita memiliki komitmen menjadi umat yang diberkati dan memberkati dengan mengikuti teladan yang sudah Kristus lakukan dan telah disampaikan dalam Matius pasal 25 ini. Melayani yang paling hina. Apa yang akan kita lakukan terhadap banyak orang yang mengalami kekurangan? Terhadap anak-anak yang mungkin kekurangan makan setiap hari. Itu kita melakukannya untuk Tuhan ketika kita berbagi.
Betapa kenyataannya mengerikan mereka yang kita tinggalkan. Mereka yang kita tidak lihat di tengah-tengah penderitaannya, yang kita masa bodoh di tengah-tengah penderitaannya, yang kita katakan tidak kepada mereka untuk membantu dan menolong mereka. Mereka adalah Kristus. Bagaimana kita cara memandangnya? Kita diajak memandang dengan membuka hati kita, membuka seluruh hidup kita untuk berbagi buat mereka. Bukan memalingkan muka kita, memalingkan hati kita dan menutup hati kita terhadap mereka. Alkitab tidak basa-basi. Alkitab tidak takut mengatakan sebagaimana adanya dan apa yang harus kita lakukan. Firman Tuhan tidak peduli dengan meremehkan kemampuan indera kita. Tapi kita jelas dikatakan kita akan menjadi umat yang diberkati dan memberkati ketika kita membuka hati kita, membuka hidup kita bagi orang lain. Di hadapan kita memiliki tahun yang baru, yang mengandung kemungkinan yang baru, penuh dengan harapan-harapan yang baru. Dan Anda dan saya diajak percaya, tahun 2021 ini kita akan dihadapkan pada kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Tapi juga kita dihadapkan pada kebutuhan-kebutuhan orang lain yang kurang beruntung, yang paling hina, yaitu Yesus Kristus sendiri. Pertanyaannya adalah, bagaimana tanggapan kita? Bagaimana kita melihatnya? Lihatlah di hadapanmu, di sekitarmu, di sekelilingmu, wajah Kristus yang menantikan kita membuka hati bagi Dia. Selamat memasuki tahun yang baru, dengan semangat baru, harapan baru, karakter baru, dan gaya hidup yang baru, menjadi umat yang diberkati dan memberkati. Amin.
Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Jemaat sekalian, hari ini tahun baru 2021. Kita sudah lewati tahun 2020. Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Apa yang Bapak Ibu minta, apa yang Anda harapkan di tahun 2021 ini, sampaikan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kabulkanlah harapan kami untuk apa yang kami butuhkan di tahun 2021 ini. Tuhan, kami sungguh merasakan betapa beratnya tahun 2021 ini. Karena pandemi COVID masih ada. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong kami, memberkati pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, dan anak-anak kami. Tuhan, biarlah pekerjaan, usaha kami boleh mendatangkan kehidupan ekonomi rumah tangga yang baik. Jika saat ini kami berhenti bekerja, telah mengalami PHK dan usaha kami mundur, Tuhan tolong berikan kepada kami pekerjaan yang baik. Berikan kepada kami usaha yang baik, dengan ketekunan dan kerajinan, agar kehidupan kami di tahun yang baru ini cukup secara ekonomi. Tuhan Bapa Surgawi, berikan juga kepada keluarga kami kesehatan, sehingga keluarga kami dengan kasih Tuhan dapat melanjutkan kehidupan dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Karena kami percaya di mana ada kasih, di sana ada keajaiban-keajaiban yang akan Tuhan kerjakan dan Tuhan berikan buat kami. Tuhan, terima kasih untuk tahun yang baru. Biar kekuatan baru, semangat baru, ketekunan yang baru kami akan jalani bersama dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sampai hari ini. Biarlah Tuhan berikan kepada kami keyakinan, jauhkan dari keraguan. Berkati juga gerejamu. Kau juga boleh menolong majelis jemaat, para pendeta, para penatua, aktivis jemaat, staf bina, simpatisan boleh saling bahu-membahu, saling menguatkan, saling menopang dalam menjalani tahun yang baru, agar gerejamu boleh menjadi berkat dan jemaatmu dapat dipelihara dalam iman percaya. Berkatilah bangsa kami. Kau memberkati pimpinan bangsa kami, agar mereka dapat memerintah dengan baik, dengan bijaksana. Berkatilah seluruh rencana pemerintah untuk tahun yang baru ini. Biarlah apa yang direncanakan oleh pemerintah boleh berjalan dengan baik. Tuhan mencukupkan segala dana dan dayanya. Tuhan, terima kasih untuk tahun yang baru 2021.
Kami akan menjalaninya hari-hari di depan. Menjadi umat yang diberkati dan memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan sesuai dengan firman Tuhan yang berkata demikian. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bapak Ibu yang berada di rumah dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening ataupun men-scan barcode yang tertera di layar ini, ataupun dimasukkan dalam amplop untuk kemudian dikumpulkan pada saat kebaktian tatap muka nanti. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan puji syukur atas pemeliharaan-Mu pada kami selama tahun 2020 yang lalu ya Tuhan. Engkau membantu kami melewati tahun 2020 dengan masuk ke tahun 2021 ini dengan baik. Itu karena anugerah dan berkat yang Engkau berikan pada kami. Saat ini kami, jemaat-Mu, memberikan persembahan sebagai rasa syukur dan sukacita kami ya Tuhan. Berkati persembahan ini agar menjadi wewangian yang harum di hadapan-Mu. Berkati jemaat yang telah memberikan persembahan agar setiap usaha pekerjaan mereka di tahun 2021 ini mendapatkan urapan. Berkati juga para penatua yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, agar bisa mengelolanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara, mari kita memulai hidup di tahun 2021 ini dengan semangat yang bersukacita dan melalui hidup berdamai dengan kebaharuan yang mengandalkan tuntunan Tuhan, kita pasti akan dimampukan menjalani tahun 2021 apapun tantangan yang di dalamnya. Percayalah, Kristus ada dan hadir untuk memampukan setiap kita, dan mari kita tetap berdamai, terus berdamai dengan kebaharuan agar hidupnya yang ada di dalam hidup kita terus terpancar bagi semua insan, bagi seluruh semesta. Dan kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa mengiringi kita sepanjang waktu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. God's blessings surround you each day as you trust Him and walk in His way. May His presence within guard and keep you from sin. Go in peace, go in joy, go in love. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya pembaruan hidup terjadi padamu hanya oleh Allah Bapa, dan teladan Yesus Kristus menjadi lakumu setiap hari
serta penyertaan Roh Kudus memampukanmu menjadi pembawa pembaharuan dimanapun engkau berada, kini dan selamanya. Amin.